guys, nih ada ketua FKDM kota. Selamat pagi. Pagi. Haji Hafiz, Bang Rano. Nah ini kak, kasih bis kewaspadaan Pak Umar. Kita nggak pakai masker. Nggak usah. Wali Kota Jakarta Timur. Masih ini pak. Jangan ya, semua ikut apel. Oh gitu. Apa ramai? Ormas sudah ada. Jika lebih awal nanti bisa segera Karena banyak tadi perwakilan Pak.
Komitmen kebangsaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami berkomitmen. Satu, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras dan golongan, serta menolak segala bentuk radikalisme, terorisme dan paham anti Pancasila lainnya. Tiga, mewujudkan kedamaian, persatuan dan kesatuan, dengan turut serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Empat, berkomitmen penuh untuk melaksanakan komitmen kebangsaan ini. Demikian komitmen ini kami ucapkan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Jakarta, 29 Oktober 2022. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat Pembina Apel. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapolres Metro Jakarta Timur dan Dim 055 Jakarta Timur yang diwakili dan Ramil Ciracas, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Korwil Winda Jakarta Timur Kolonel Hamzah, para pejabat di lingkungan Kota Agus Jakarta Timur, para camat, para lurah, Ketua FKDM Jakarta Timur, Ketua FKUI Jakarta Timur, Ketua Forum Bauran Kebangsaan Kota Jakarta Timur, Ketua KNPI Kota Jakarta Timur, para anggota FKDM se-Jakarta Timur yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah puji syukur kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berbagai limpah nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi yang indah ini, di pagi yang cerah ini, kita masih diberikan berbagai nikmat, antara lain nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di Gor Ciracas dalam rangka apel akbar pemudaan FKDM dan Ikrar Kota Jakarta Timur.
dalam keadaan sehat walafiat. Para stafel yang saya hormati, pada kesempatan yang spesial ini kita kembali tiba di momentum peristiwa bersejarah dan penuh kisah bernama Sumpah Pemuda. Bila kita hitung sejak 20 Oktober tahun 1928 hinggalah hari ini lebih satu hari ya, 28 Oktober 2022 kemarin jatuhnya. Artinya sudah 94 tahun berlalu. Biarpun waktu terus berlalu, namun semangat yang tergaung dalam ikrar Sumpah Pemuda masih tersimpan manis di sanubari kita semua. Para stafel yang berbahagia, saat ini kita memang telah berada pada era kemerdekaan dan memasuki sebuah era yang bernama globalisasi. Namun demikian, justru di era globalisasi pula lah berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tampak semakin nyata di depan mata kita dan telah hadir dalam berbagai dimensi kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya banyak konflik serta kekerasan kolektif yang bersifat horizontal dan vertikal, aksi terorisme dan separatisme yang menyentuh kehidupan ideologi negara termasuk sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat maupun pertahanan dan keamanan negara yang eksistensinya mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia termasuk aktivitas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, tawuran antar warga, masyarakat, pornografi, serta berbagai pengaruh negatif dan infiltrasi budaya asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, yang pada dikira dapat merusak nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Para peserta apel yang saya banggakan, atas hal-hal tersebut saya menilai betapa penting dan strategisnya kegiatan ini untuk diselenggarakan sebagai bagian dari upaya menetapkan komitmen sekaligus meneguhkan rasa paham dan semangat kepemudaan. Hendaknya komitmen yang terucap melalui ikrar dapat secara konsisten implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tadi kita komitmen sudah bacakan ikrar, di saat lain yang ada di sini sebagai saksi, tapi yang di atas lebih menyaksikan. Anda semua punya tugas sama seperti saya, menjaga, mengawal, menciptakan rasa kondusif di wilayah Jakarta Timur. Karena sebentar lagi kita akan masuki tahun politis. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, insya Allah kita buktikan matahari terbit dari timur, timur jadi percontohan. Karena kita sudah mengalami beberapa kegiatan-kegiatan, mulai dari pilkada, pilpres, alhamdulillah berkat kebersamaan, gotong royong, semuanya kita bisa lalui dengan baik, sehingga kita dapat menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang baik datang dari luar maupun dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna menjamin identitas, integritas, dan perjuangan dalam mencapai tujuan nasional Indonesia, rasa paham dan semangat kebangsaan yang mengkristal dalam diri seorang pada gilirannya dapat menumbuhkan satu tekad sejati bangsa untuk membela dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang dapat diteladani dari perjuangan para pelajar dan pemuda di masa lalu. Pemuda memiliki peran yang begitu dahsyat dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia sekaligus founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang mengatakan, berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kira dapat memindahkan gunung. Tetapi apabila saya diberi 10 pemuda, saya bersemangat dan berapi-api kecintaannya pada bangsa dan tanah air, tumpah darahnya, saya akan menggemparkan dunia. Tentunya dimanapun, setiap bangsa, setiap komunitas tergantung dari pemuda-pemudanya. Kiranya ungkapan tersebut dapat dengan tegas menggambarkan bahwa pemuda Indonesia memiliki peranan yang penting dalam setiap pembabakan
mengembangkan kehidupan bangsa dan negara ini, seperti kelahiran organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang kemudian kita kenal dan kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan 28 Oktober 1928 Hari Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia terus memainkan peranan penting sebagai agen perubahan dan motor penggerak atas pergantian pemerintahan Orde Lama kepada pemerintahan Orde Baru. Itu pula pada masa pergantian pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei tahun 1998 yang kemudian melahirkan era baru bernama era reformasi yang kita nikmati sampai saat ini. Peristiwa-peristiwa tersebut telah menegaskan bahwa pemuda hadir sebagai orang-orang yang menciptakan sejarah di setiap waktunya. Generasi muda terpelajar hendaknya tampil menjadi solusi atas situasi dan kondisi di sekitarnya yang tengah didera berbagai persoalan ataupun masalah. Pemuda terpelajar harus tampil menjadi tulang punggung gerakan perubahan melalui peran dan fungsinya sebagai pelopor perubahan, kekuatan moral, serta kontrol sosial, sehingga keberadaan pemuda terpelajar menjadi begitu berarti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kegiatan apel akbar kepemudaan FKDM dapat ada beberapa rangkaian kegiatan seperti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, donor darah, bakti sosial, pengobatan dan cek kesehatan, bazar dan hiburan. Saya harap kita semua dapat ikut serta bersemangat untuk menyukseskan kegiatan ini hingga selesai. Apel berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan petunjuknya kepada kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta Pak Kapolres bisa memberikan sedikit arahan. Silakan. Istirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita seluruhnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Kepala Binda, Pak Dandim, yang juga Pak Dan Ramil, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Camat, dan khususnya kepada seluruh peserta apel AKDM yang saya banggakan. Selamat pagi. Ulangi, pagi luar biasa ya. Selamat pagi. Nah gitu dong, namanya FKDM itu garda terdepannya untuk melindungi warga Jakarta Timur ini ya. Dari tadi telah disampaikan oleh Pak Wali Kota, kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok yang anarkis dan lainnya itu adalah rekan-rekan adalah garda terdepan. Saya suatu kebanggaan dan kehormatan diundang dalam rangka apel besar FKDM wilayah Jakarta Timur. Ini saya dapat informasi tadi dari Pak Jajuli bahwa ini baru pertama kali ya Pak ya. Baru pertama kali diadakan dengan jumlah kurang lebih 550 ya Pak. 556. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dengan seluruh anggota FKDM yang berisikan dari segala macam lapisan masyarakat. Ada dari ormas, ada dari tokoh masyarakat, ada dari kelompok-kelompok lainnya. Ini merupakan satu kesatuan. Di sini kita lihat bahwa dari segala macam unsur saja sumber kita bisa satu dalam suatu kesatuan FKDM untuk menjaga wilayah Jakarta Timur tetap aman. Saya kemarin ke Pasar Rebo, kalau tidak salah saya bertemu juga dengan salah satu kelompok FKDM pada saat saya memberikan penjelasan taburan. Sehingga tadi dipesan oleh Pak Wali bahwa tahun ini sampai tahun 2024 nanti merupakan tahun politik. Mari kita jaga situasi kondusivitas wilayah Jakarta Timur.
mari kita cegah dari himbauan-himbauan yang bersifat hoax. Tolong kita sebagai teman berikan informasi yang benar. Jangan terpercaya informasi-informasi yang sifatnya memecah belah. Ini saya sampaikan di sini karena saya yakin makin ke depan ini makin ada informasi-informasi yang belum tentu benar dan sifatnya memecah belah. Tetapi saya lihat selama saya berdinas di Jakarta Timur, saya lihat alhamdulillah di bawah bimbingan Pak Wali Kota dan seluruh rekan-rekan semua wilayah Jakarta Timur aman. Pak Wali kalau memberikan ceramah dan himbauan itu memang sangat mengayomi bahwa jangan sampai yang situasi sudah aman ini jadi makin kita menjadikan barang atau mengompori, jangan. Maka dari itu rekan-rekan sebagai garda terdepan, mari kita bersinergi. Baik saya dan TNI, di sini ada Babin Kamtibmas, Babinsa, Polsek, Koramil, Polres, Kodim, silakan. Setiap ada informasi apapun, tidak usah segan-segan datang ke kantor kami, berikan informasi mengenai gangguan Kamtibmas apapun, bukan hanya baik itu tawuran, baik itu masalah ada kelompok yang mungkin anarkis dan lain-lain, silakan. Karena kami butuh informasi tersebut. Nanti kita pecahkan bersama setiap ada masalah. Mungkin itu saja dari saya tidak panjang lebar. Intinya saya bangga saya menjadi ikut dalam apel besar ini. Saya, Pak Wali, Pak Dandim adalah keluarga besar. Tidak usah segan-segan datang ke kantor kami jika memang ada permasalahan yang harus didiskusikan dengan kami. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wali, yang kalian hormati Bapak Kapolres Jakarta Timur, yang kami hormati rekan-rekan semua, rekan-rekan untuk tingkat keamanan masalah ini yang khususnya masalah medsos. Medsos ini tolong dicermati, dipahami, jangan sampaikan kita hanya menerima yang bagus memang harus diterima, tapi medsos juga akan memberikan dampak negatif, ya, dampak negatif. Jangan sampaikan kita dapat ada medsos yang masuk, tolong disaring lagi, jangan harus disebarkan lagi, itu saja. Ya. Terus tingkatkan keamanan. Kalau seandainya ada di wilayah tentunya maksudnya ada masyarakat yang kurang bagus, pilihan hanya sekelompok orang, ya. Karena sekarang itu adanya radikal itu, tolong yang disampaikan ke Koramil atau aparat setempat, yang polsek, karena indikasi sekarang itu banyak masyarakat yang yang memasuki radikal itu, yang kurang paham dan kurang memahami. Tolong kalau seandainya ada di masyarakat yang kiranya kurang bagus, ya, dilihat dari kita, tolong laporkan saja. Itu saja. Mungkin itu saja dari kami. Operator Gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang ini dan seluruh yang ada di sini. Suatu kebanggaan dari saya bisa berdiri di hadapan para MKDM wilayah Jakarta Timur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan.
Sudah disampaikan banyak dari Bapak Wali, cukup jelas semuanya. Dari Bapak Kapolres yang mendukung juga cukup jelas. Dari Dandim atau dan kami yang mewakili, saya kira cukup jelas. Satu yang saya ingatkan khususnya kepada seluruh FKDM. FKDM ini kalau saya lihat adalah mata, telinga, hidung, sensor dari Bapak Wali Kota. Jadi bekerja layaknya sebuah intelijen. Semua yang saudara-saudara kerjakan ini tidak lepas dari mencegah AGHT, ancaman gangguan tantangan. Jadi semua kejadian di wilayah-wilayah, harapan saya semua dilaporkan. Tidak usah ditutup-tutupi, namun yang dilaporkan tidak hoax. Karena dari laporan-laporan yang saudara-saudara sampaikan itu akan naik secara jenjang ke atas dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat wali kota akan ditindaklanjuti. Tentunya demikian harapannya. Jadi saya ingatkan, tolong laksanakan tugas FKDM sebaik-baiknya. Jadi tidak sekedar menyandang gelar FKDM, namun bisa melaksanakan fungsi yang diharapkan dari pembentukan FKDM. Apresiasi dari saya, apel akbar bisa terlaksana. Semoga silaturahmi ke depan bisa lebih baik lagi dan semakin baik. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kabinda, karena saya bekerja bukan sendiri. Jadi semua punya hak yang sama dan tanggung jawab yang sama. Hanya tupoksi yang berbeda-beda. Ya, ada penegakan, ada pembinaan, ada pencegahan, preventif dan sebagainya. Diharapkan semua teman-teman FKDM ini mitra kerja kita. Kalau FKD bekerja dengan profesional, saya yakin nggak akan ada tawuran, nggak ada lagi narkoba, nggak ada begal dan sebagainya. Maksimalkan selalu semua yang saya buktikan pada masyarakat di DKI Jakarta, matahari terbit dari timur. Tadi disampaikan kita pertama apel adalah Jakarta Timur. Kalau timur ke belakangan, di matahari pindah ke barat, kiamat kita. Ya, buktikan kita di timur, kita di wilayah penyangga berbatasan dengan Depok, Bekasi, tapi kita mampu membuat kesatuan dan menjaga keamanan. Deteksi dini, FKDM juga deteksi dini, jangan sampai terjadi. Kalau sudah terjadi, percuma, sudah viral dan sebagainya. Begitu, apel ini membuktikan kesiapsiagaan kita, kebersamaan kita, sesuai arahan pimpinan semuanya. Karena semua ini pimpinan-pimpinan, Pak Kapolres pimpinan, dan tim pimpinan, Kabinda pimpinan, semua pimpinan. Hanya saya koordinator Forkompimko di Jakarta Timur. Saya pun tidak bisa bekerja apa-apa tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih selama ini sudah menjaga Jakarta Timur dengan aman, kondusif. Kita sudah buktikan beberapa pesta demokrasi yang dikatakan Timur akan chaos, ternyata demokrasinya paling terbaik, KPU-nya paling bagus, panwasnya luar biasa. Tentunya semua ini kerja kolektif, kerja bersama, bukan kerja wali kota. Prestasi-prestasi kita raih bukan prestasi saya, pasti prestasi kita semua. Mari kita bekerja secara profesional. Demikian, selesai, silakan. Pembacaan doa. Mari kita berdoa sejenak. Kita mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga acara apel akbar FKDM se-Jakarta Timur pada pagi hari ini mampu memperkokoh kekuatan barisan FKDM dalam menghadapi segala tantangan yang ada di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Doa ini dilakukan dengan tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya Allah, ya Karim, pada hari ini kami berkumpul dalam acara apel akbar MKDM sewilayah kota administrasi Jakarta Timur. Kami bersyukur kepadamu atas segala karunia yang telah Engkau berikan, atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan, dan atas kedamaian hidup dalam satu rumah besar negara kesatuan Republik Indonesia, walau masih ada sekat-sekat karena adanya kepentingan dan perbedaan. Karena itu ya Allah, satukan kami dengan tali ukhuwah-Mu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, sehingga kami bisa hidup berdampingan dan saling bergandeng tangan satu dengan lain dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada di masyarakat kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari. Ampunkan juga kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin dan pejuang kami, serta saudara dan sahabat kami. Berikanlah kami sifat yang arif dan hati yang lembut, hingga kami mampu membaca kondisi masyarakat. Sadarkan kami agar kami mampu bergerak melakukan tindakan kewaspadaan dini di wilayah kota administrasi Jakarta Timur dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan dan tantangan yang ada di wilayah kami. Sadarkan pula agar kami mampu menjauhi segala penyebab keangkuhan, segala penyebab kesombongan dan ketidakadilan yang membuat Engkau murka. Sungguh kami tak sanggup menanggung azab dan siksa-Mu kelak ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa sabbit hubbana bi ashabina, wa sabbit hubbana bi ashabina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami setelahnya terhindar dari salah dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas